Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang masih stay di grup dan yang menyaksikan video ini, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada yang baru bergabung ya di grup grup belajar hipnotis IGH Center. Oke, kali ini saya akan menyambung materi kemarin tentang pikiran manusia ya, bahwa pikiran manusia itu dibagi menjadi dua secara umum ya. Ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kemudian sebenarnya siapa yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan kita, terhadap keseharian kita, yaitu pikiran bawah sadar daripada pikiran sadar yang hanya 10% dampaknya terhadap kehidupan kita ya. Nah, apa saja yang terdapat dalam pikiran sadar nih? Ada analitikal, rasional, memori jangka pendek, kemudian ada faktor kritis. Ini letaknya, fungsinya ada di pikiran sadar manusia. Kemudian di bawah sadar itu ada apa saja? Nah, pertama, tempat di mana kita menyimpan sebuah data, ada memori jangka panjang di situ. Ya, ketika data masuk dari luar, ya, itu alurnya dari sini ya. Data itu masuk. Ini data, anggap data atau informasi ya, atau info ya. Info itu kita terima itu di pikiran sadar dulu, nanti baru diteruskan ke bawah sadar kita ya, ke bawah sadar. Kemudian selain memori ya, nanti dari data atau informasi itu kita kumpulkan menjadi kita kumpulkan ya di dalam memori kita, sehingga nanti dari data dan informasi yang telah kita kumpulkan dari sejak kita kerja sampai hari ini akan terbentuk sebuah pola atau sebuah sistem di dalam bawah sadar ya, seperti belief itu akan terbentuk di situ ya. Ada pola kebiasaan, emosi, kepribadian kita ya, intuisi, kreativitas dan persepsi, dan itu semua bersumber dan terletak di bawah pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, kemudian ya, pikiran bawah sadar ini nggak mudah diubah ya, nggak mudah diubah. Karena apa? Karena ada penjaganya. Karena kemudian pikiran bawah sadar ini nggak mudah juga memasukkan sebuah data atau informasi baru. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar itu ada penjaganya nih. Nah, ada sebuah penjaga atau yang memproteksinya ya, yang memproteksinya, sehingga informasi dari luar itu nggak mudah masuk ke bawah sadarnya. Apa yang menjadi penjaganya? Siapa yang menjaganya? Ini dia nih, faktor kritis. Inilah yang memproteksi pikiran bawah sadar, sehingga setiap informasi baru, data baru itu nggak dengan mudah masuk ke bawah sadar. Difilter dulu oleh faktor kritis ini. Misal saya memberikan sebuah informasi atau data atau ilmu pengetahuan kepada Anda semua nih. Contoh ya, 2 tambah 2 itu sama dengan 5, betul? Nah, tentu tidak. Nah, informasi seperti itu ya itu nggak bakalan diteruskan, nggak bakalan disimpan di bawah sadar, karena itu sebuah informasi yang salah. Nah, itulah fungsi dari faktor kritis. Siapa yang berfungsi menilai itu salah atau benar nih? Faktor kritis ini ya, faktor kritis ini. Kalau seandainya faktor kritis itu menganggap itu sebuah informasi atau data yang salah, bertolak belakang dengan pola-pola atau sistem di bawah sadar kita ya, itu akan informasi atau data tersebut itu akan diabaikan, tidak diteruskan masuk ke sini seperti informasi yang tadi ya. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk menembus faktor kritis ini, menonaktif faktor kritis ini. Lebih tepatnya bukan menonaktif ya, melemahkan faktor kritis ini. Yang pertama ya, ada 5 cara. Ada 5 cara untuk menembus faktor kritis ini. Yang pertama itu dengan repetisi ya, repetisi ataupun pengulangan. Nah, banyak yang ini teori ini ya, repetisi ataupun pengulangan ini sangat banyak juga digunakan oleh orang lain gitu ya. Ketika dia ingin memasukkan sebuah nilai atau informasi baru, dia melakukan afirmasi terhadap dirinya. Dia melakukan sebuah pola komunikasi ataupun repetisi terhadap suatu nilai baru terhadap kehidupannya. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah
membuat pikiran sadar itu menjadi bosan, menjadi lelah, sehingga informasi dari luar tadi bisa masuk dengan bisa menembus pikiran bawah sadar, ya, masuk ke bawah sadar seseorang. Kemudian apalagi ya, ada emosi, ya. Nah, kalau emosi kita tuh tinggi ya, tinggi itu biasanya gerbang bawah sadar, ya, jembatan yang menghubungi pikiran sadar dan bawah sadar itu akan terbuka ketika kita emosi gitu ya. Kemudian apalagi dengan cara otoritas, ya, otoritas. Nah, ketika kita mendengar seorang figur berbicara, ya, yang dimana kita anggap dia itu mempunyai otoritas yang bagus, ya, itu informasi atau data yang ia sampaikan sangat dengan mudah menembus faktor kritis ini tadi. Dalam artian, informasi atau data yang ia sampaikan dengan mudah menembus masuk ke bawah sadar kita. Orang yang kita anggap mempunyai otoritas yang tinggi, ya. Kemudian apalagi ada identifikasi kelompok, ya. Identifikasi, ya, kelompok. Di mana ketika kita bergabung dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah kelompok tertentu, itu nanti di dalam kelompok tersebut ada mungkin kepercayaan, ya, belief ataupun value yang dia percayai, ya, yang kelompok itu percayai, itu juga bisa menembus faktor kritis kita. Kita juga akan senantiasa mempercayai value itu, ya, mempercayai hukum itu misalnya, ataupun kebiasaan itu misalnya, seperti itu. Dengan identifikasi kelompok, dengan itu kita seseorang informasi gampang masuk ke bawah sadarnya. Kemudian apalagi yang terakhir adalah hipnosis ataupun hipnotis. Ini salah satu cara untuk menembus faktor kritis tadi, dengan cara hipnosis. Bagaimana, ya? Karena pada dasarnya, ya, kembali lagi dari definisi hipnosis. Nah, ada salah satu ahli, ya, yang mendefinisikan bahwa hipnotis itu adalah bagaimana kita bisa dengan pola verbal, komunikasi, ya, komunikasi verbal, kita bisa menembus faktor kritis, ya, bisa menembus faktor kritis. Itu ada beberapa teknik bagaimana kita menembus faktor kritis ini dengan cara hipnosis. Itulah yang akan kami ajari, ya, itu di privat, ya, bagaimana kita menembus faktor kritis ini. Makanya terkadang, ya, ketika faktor kritis ini non aktif ataupun berkurang, kita dengan hipnosis dengan senantiasa bisa memasukkan sebuah sugesti baru ataupun sebuah saran ataupun nilai baru dalam kehidupannya, ya, seperti 2 tambah 2 sama dengan 6. Itu bisa, ya. Itu informasi seperti ini bisa masuk ke bawah sadar. Makanya ini terkadang yang dilakukan dalam hipnotis hiburan seperti yang di TV-TV. Ketika dia disuruh berjoget, dia joget. Ketika dia disugestikan memasukkan sebuah informasi atau saran untuk berhalusinasi, misalnya kalau sepatu itu dianggap seolah-olah adalah handphone misalnya gitu, ya. Mereka mempercayai itu. Mereka mempercayai serta mematuhi dan melakukan apa yang disugestikan oleh praktisi hipnotisnya. Oke, mungkin itu saja, ya, informasi ataupun ilmu pengetahuan materi yang saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua, khususnya yang ingin belajar hipnotis, ya. Nah, ini salah satu ilmu pengetahuan wajib, ya, untuk mengetahui kalau Anda ingin belajar ilmu hipnotis harus, ya, sangat harus memahami sistem pikiran ini. Karena hipnotisnya bermain di pikiran. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.